Mulai nih. Udah mulai. Oh iya. Anjing. Lo ngapain sih anjing malam-malam gini? Kontol lah. Kita udah janjian, cuma tadi gua ketiduran. Ini jam berapa ya, Bang? Ini jam berapa ya? Ya pokoknya pasti Cinderella udah pulang nih. Pasti Cinderella pulang jam berapa kan? Jam 12. Udah lewat jam 12. Emang mau ya. ngapain jam segini? Ngobrol lah. Bisa bingung. Kayak nggak ada waktu besok aja. Persiapan, Bro. Kenapa emang? Persiapan apa? Kan mau PSBB. Jadi kan bingung begitu PSBB, lu bingung mau berbuat apa kan? Jadi kita begini-begini aja ya. Gitu. Ini kita ngobrol. Bukan, saya sudah tidak bingung. Kenapa? Kemarin terakhir bulan apa ya? Dari Maret kan? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Ini bulan apa nih? September. September. Kan Agustus akhir. Oh, lu pengangguran nggak? Tahu bulan? Iya, kan menganggur. Musisi semua menganggur. Kan kerjanya makan, tidur, makan, tidur. September gimana? Udah mulai manggung lagi? Awal kemarin manggung. Jangan senang dulu. Lu gak baca berita? Iya, makanya kemarin pas apa namanya? Sudah manggung, bagus nih, udah dapat beberapa tempat manggung sama anak-anak. Wih, manggung pertama nih, Bro. Selesai 6 bulan kan PSBB. Nggak boleh ini apa namanya, kita kan kalau lagi live gitu suka ngumpulin masa kan untuk ya kalau nggak joget kan nggak anjay. Nggak joget nggak anjay. Iya, Kena lu anjay lu. bodo amat. ngopi Ngopi dulu dan nggak ngantuk. Nah, selesai itu jalan ya nggak seminggu lah manggung. Ini harusnya minggu kemarin Jumat Sabtu Kamis Jumat Sabtu manggung. Mau tahu nggak isi WhatsApp saya Apa? Ada chat cinta gitu dari manajemen kafe. Chat cinta. Tembak lu. Nggak tembak, chat. Kalau anak band pasti bilangnya wah surat cinta nih. Iya, isi. Isinya mau tahu? Isi pasti tai nih. Iya. Oh, saya udah pas lihat berita. Saya udah nebak nih. Pasti sedikit nggak jauh dari sebelum manggung. Hari-hari manggung pasti pihak-pihak outlet akan kasih surat cinta nih. Benar. Besoknya Rabu mau ke Kamis. Rabu dicek. Malam, Bro. Besok kita off dulu ya untuk sementara. Karena hari Senin PSBB udah diperketat lagi seperti awal. Hah? Serius, Pak? Iya, serius. Kita udah nggak boleh buka lagi. Buka boleh, cuma nggak boleh berkumpul, nggak boleh ada live musik lagi. Kan kemarin saya sempat ngomong, baru mau bernafas, nafasnya udah diputus. Sakit sih. Terus nganggur lagi dong? Nganggur lagi. Bukan gue doang sih, teman-teman juga pada nganggur. Pasti yang dapat surat cinta juga banyak tuh, teman-teman. Soalnya kemarin gue pada bernafas kan awal-awal bulan. Ya, begini lagi. Kurang tahu juga kebijakan pemerintahnya seperti apa ini. Iya. Ya udah nanti lu temenin gue aja. Ngapain? Eranya PSBB. Kita begini. Ngobrol nggak jelas. Ini ngobrol apa sih sebenarnya? Jelas sudah. Yang penting kita ngobrol. Daripada lu mau ngapain dulu di rumah. Sebenarnya tuh saya jam tidurnya jam 10 malam. Bangun subuh 10 malam di jam 1 masih WhatsApp gue, lu ngapain ya? WhatsApp saya nanyain, udah Ya, makan? tidur. Udah makan belum? Saya mau nawarin makan. Kamu kemarin baru manggung ya? Iya, Nawarin lumayan. sekarang ya? Besok-besok nawarin gue makan manggung. Iya. Tidak. Besok ada ini apa namanya tuh kemarin? Oh, prakerja. Prakerja sembako. Lumayan tuh ya. Lumayan, asik lah. Ya walaupun gak seberapa tapi paling nggak bisa buat ini nih. Mental. Bro, gue sempat ngerokok. kau punya lampu terang sekali ya? Hah? Kau punya lampu terang sekali. Iya. Saya pakai kacamata hitam, soalnya kalau saya nggak pakai kacamata kayaknya mataku rabun ya. Giting. Kagak lanjut. Takut tensin lah. Kagak anjir. Gitu apaan? Makanan Indomie gitu. Nah, terus gini.
Bentar lagi mau PSBB nih. Hmm. Apa yang harus kita lakukan? Lu mau ngapain? Lu kemarin ngapain Siap, emang? 6 bulan kemarin. Lu udah Wah, lalu itu. jelas gue ngapain udah lama stop. Gue pernah jualan ikan cupang Anjir. sampai habis ikan cupang, sampai habis Ikan cupang habis, modal habis. ikan cupang habis. Terus mau ngapain lagi? Main gitu. handphone. Kau lihat tembok kan? Ajak ngobrol tembok. Coba. Jadi ini di Amerika punya Superman. Kalau gue jadi Tidurman. Tidur meno itu. Tidurman. Tidur, Jadi kita main handphone, terus. nah. Ini dia PSBB ini kalau kita nggak salurin ke kegiatan yang positif, jatuhnya otak ngeres, men. PSBB. Lu pas nonton IG dong. Bohong aja lu nggak cek IG lah, Instastory artis-artis yang seks ya. Enggak, saya nggak ada berteman sama artis gitu. Nggak suka follow artis. Follow aja yang kenal lah. Cuma kebiasaan muncul. Mau nggak mau klik kan. Nah, itu. Wah, otak mana-mana. Tapi itu sih ibarat kata bukan untuk pikiran ke situ. Itu seni. Ya seni, gua ngerti seni. Cuman kan kalau lagi pikiran kosong, ada setan berbisik. Wah, itu seksi banget itu, ujungnya ngats juga lah. Bohong lu nggak ngats ngeliat yang begitu. Iya. Gitu. Tapi ngomong-ngomong, katanya kemarin kau sempat kena ini kah? Apa? Apa tuh? Denda masker kan? Nggak pakai masker. Nggak pakai masker. Sama ibu-ibu RT sini katanya. Kau disuruh nyapu kan? Coba, bukan gua. Oh. Ada tetangga kita, tetangga gue. Jadi ceritanya bukan di sini, ketemu di Binus. Binus mana? Anggrek, Sadan Sini. Oh, Sadan depannya. Sadan. Dia mau kapotik. Pikir deket kan, dari rumah biasa nggak pakai helm, masker. Di jalan aja tangkap sama, kamu kemana? Terus? Pas mau kapotik. Udah minggir dulu. Gua mau cerita dah tuh apa? Tapi gue tanya, tapi lu kena duit? Enggak, untungnya gue ngaku ngotot, gue orang sini. Cuman sosialisasi, masih untung. Itu mau gue badannya gede. Coba kalau dihukum masuk peti mati, pecah peti mati. Oh, yang ada sekarang itu yang viral ya, yang diangkat-angkat ya. Itu apaan sih gitu-gitu? Kan kok ini penduduk asli sini. Saya mau tanya, kau punya pendapat? Saya kan pendatang kan, jauh, merantau dari Papua, jauh sekali. Papua nggak pantas lu, kulit sama gue teman gue. Terpapa, kulit boleh putih, hati tetap Papua. Tapi jangan mau peme. Nah, jangan, tidak boleh. NKRI, harga mati, harga mampus. Mampus. Gimana terus? Kalau mau tanya apa? Kalau gue orang sini kenapa? Iya, saya mau tanya tentang pendapatmu. Kan kau sudah lama di sini. Kau pasti tahu kan perkembangan dari tahun ke tahun. Jakarta sekarang ini seperti apa sih menurutmu? Jakarta? Sama aja, makin gak enak. Karena? Mungkin karena yang ngaturnya kali nggak bisa ya. Siapa? Ya. Yang ngaturnya itu siapa? Diperjelas biar ini pada tahu gitu. Pengatur lah. Pengatur ya, pengatur sekolah, wasit. Seperti sekolahan. Diatur oleh kepala sekolah. NKRI diatur oleh kepala negara. Jakarta diatur oleh oleh dia. Yang mana? Suka bikin peraturan. Yang itu kan, yang kemarin baru-baru nih. Apa namanya? Aturan-aturan begitu kah? Gue bingung sekarang. Mungkin maksudnya baik kali ya, biar membuat Jakarta lebih rapi. Ini jadi ke Jakarta gak apa nih ya? Bebas Jakarta ya? Iya, kita kan lagi di Jakarta. Saya kan mungkin sebagai Jakarta lebih rapi pengen, biar lebih cantik. Ada satu kebijakan yang menurut gue kurang setuju. Sepeda men, masuk tol. Itu gimana ceritanya? Yang kemarin itu ya,
yang baru-baru diberitain ya. Gue nggak tahu ya kelanjutan, berarti cuma gue lihat berita sekilas tai. Oke. Iya. Kurang logis juga ya, sepeda masuk tol. Sepeda masuk tol. Motor aja. Kau pernah masuk tol nggak? Jujur-jujuran aja. Sama saya. Gue nggak pernah, ngeri lah. Saya sama teman, sampai saya dibonceng, kasihkan ngobrol. Saya tidak tahu tuh kalau itu jalan tol. Tidak ada namanya. Mabok kali lu. Tidak mabuk, jalur bandara kan nggak ada pembatasnya. Oh, bandara. Iya, bandara. Jalan-jalan kasihkan ngobrol loh. Saya ngomong sama teman saya, ini kok mobil semua isinya nih. Tapi untungnya tuh mbak yang di tol dulu kan masih ada yang jaga kan, masih ada yang jaga dulu, belum pakai yang tempel-tempel itu elektronik, masih ada yang kerja. Banyak bilang nggak apa-apa dek, kamu ambil jalur pinggir aja. Tapi jangan nanti kalau udah dapat langsung keluar aja. Untungnya tuh pada ngertiin. Soalnya saya ngomong kan, untung baiknya KTP saya Papua. Mbak saya jauh nih dari Papua. Saya ngomong aja jujur-jujuran. Saya nggak tahu nih tuh, soalnya nggak ada tanda-tandanya sih. Lambang-lambangnya apa nih namanya nih? Biasa yang hijau-hijau tuh. Kan biasa ada pelang-pelang gitu. Mungkin ada tapi lu nggak lu lihat. Karena asik ngobrol mungkin. Kasihkan baru ketemu ini kan teman lagi. Tapi masih beruntung lu nggak disambar truk lu. Ini enggak. Itu dia. Mungkin lagi sepi juga. Untungnya sepi tuh. Tuh jembatan layang Nontol yang dari Karet sampai Kasablanka tuh terus. Gue pernah masuk situ itu ngerinya aja minta ampun. Gitu. Apalagi kalau kita masuk tol. Makanya namanya. Apalagi sepeda kemarin. Sepeda. Lu gimana? Coba deh. Yang ngasih usul dulu deh yang masuk situ. Tes. Ya gue sumpahin. Gue nggak sumpahin sih, gue doain supaya selamat lah, nggak sampai ketabrak. Coba tes aja. Dia berani nggak? Tapi semua kebijakan kan pasti ada ininya kan. Apa yang dia keluarkan pasti ada pertimbangannya gitu. Nggak mungkin langsung di ACC aja gitu. Ya tapi aneh aja. Sekarang baru bernapas lega dibikin lagi SPP. Asbak kontrakan. Iya. Nah, kita kembali ke manggung lagi. Begitulah. Ya manggung gimana manggung? Udah lu bisa kan manggung virtual kan? Manggung online. Itu seminggu 2 minggu memang ada uangnya, tapi kesananya orang bosan kali. Orang kan kalau lihat orang main band online gitu gimana sih? Banyak sih yang mau bantu. Itu gimana? Kalau menurut gue ya, gue kan pernah ngeband, pernah manggung. Kalau kita naik panggung, atmosfernya gitu kan, kita lihat model, gitu kan. Biar yang nonton kan, biar lagunya nggak ngerti, yang penting kan, iya, itu sih kepuasan tersendiri kan. Nah itu. Ada stage, ada penonton, kita nyanyi bareng. Apalagi kalau lagu sendiri dimainin, pada nyanyi, itu enak sebenarnya. Sekarang lu virtual. Nah, gua kan belum pernah nih manggung virtual nih. Iya. Belum pernah. Lu itu gimana ya? Kemarin 3 kali sih, 3 kali 4 kali apa? Ya begitulah. Awal-awal aja doang, 2 mingguan lumayan masuk 2 juta. Lumayan tapi kan. Lumayan, besok-besoknya. Duh, kok sepi ya? Lama-lama turun. Orang bosan nonton gitu. Orang nanya kapan sih live-nya? Live doang, nonton doang nggak? Transfer. Bukan, maksudnya nonton live langsung. Oh. Orang katanya kurang puas kalau apa namanya? Ya iya. Cuma modal-modal kita yang nyanyi. Orang kan yang nonton juga pada mau nyanyi kan. Gak mungkin kita terus lah yang nyanyi. Cuma bagaimana lagi? Iya, bingung ya jadinya. Mau berharap apa nih kalau begini? Makanya itu, gue bikin begini nih, buat ngisi kekosongan. Oke. Gue mau bikin konten-konten yang keren itu, horor. Gue takut soket gue. Bikin prank, alah, gue aja nggak tahu orang prank aja, gue males, apalagi mau bikin. Jadi begini aja udah. Ngajak lu ngobrol tengah malam ya, asik. Prank buat apaan sih? Nggak guna juga. Prank kalau ada timbal baliknya sih nggak apa-apa kan.
kerjain, tapi setidaknya kita bisa memberi begitu. Sampah. Itu sih mau pengen viral tapi bukan dengan jalur prestasi. Gue rasa tuh sorry ya, gue waktu begitu ini kasusnya udah berlalu. Iya. Tapi gue tuh orang kelihatannya pintar, tapi kayaknya otaknya didengkul campur sama peju kali. Mungkin dia ingin cepat-cepat tenar. Pansos. Nggak pansos juga sih, cuma kan dia ibaratnya ya dia mau terkenalnya dengan cara dia seperti begitu. Gimana ya, kita mau tanggapin dia juga, itu hak dia. Kalau gue bilang ya kan anak zaman sekarang kalau ngeliat dia nilai emang banyak sih sekarang. Kenakalan dia itu dianggap dia keren. Dianggap dia keren. Iya. Padahal banyak yang kelihatan seperti berkomedi. Ya namanya anak-anak sekarang kan maunya gitu, kelihatannya wah gitu kan, tapi nggak mikir gitu orang tua di rumah lagi ngapain. Ya, gue nggak cerita ngelebar jauh-jauh, gue lihat dari handphone gue aja nih. Saya gue buka handphone kan ada di WhatsApp gue juga ada, gue kenal sama anak-anak. Sekarang udah dari yang tua, Pak RT aja ada di WhatsApp gue kok. Pak RT, ada ABG, terus di Facebook, di IG, gue juga sering lihat sih. Jadi kelihatan lucu, dia mau action itu kan, show off, mabok lah, dibandel lah, malah kelihatannya lucu. Padahal sih ya yang lo lakuin sih udah gue pernah lakuin. Ya mungkin baru dapat sisi-sisi nakalnya kan sekarang. Kita juga kan dulu pernah begitu, tapi nggak separah-parah itu sih. Bukan parah juga sih, nalar pikirannya tuh nggak sampai ke situ loh, sampai kayak orang tolol gitu. Nah itu, nakal boleh, bego jangan. Nah iya benar. Nakal aku sih akal wajar. Nakal wajar. Jangan bego, apalagi cewek. Ya. Ya namanya perkembangan, apalagi kota besar kan, Jakarta men. Mungkin anggap Jakarta. Kalau nggak pulang jam 3 pagi nggak gaul ya. Iya. Celana ampun. Celana ini Mio. Iya, Celmi. Kalau Jepura bilang Celmi. Iya zaman era boncengan 3. Sekarang malah ada yang 4. Nggak sekalian 6 ya. Main futsal. Gue pernah ketangkep polisi nih. Gue sama teman gue naik motor berempat, mau main bola. Iya berempat. Gue dibeliin polisi di Senayan. Kamu ini boncengan 4. Nggak boleh, kamu tahu nggak boleh. Kalau berenam bertujuh nggak apa-apa. Serius pak? Iya nggak apa-apa kalau muat. Siap ya. Oh tapi dulu ya? Dulu. Dikirim ke pos polisi. Itu kan kenakalan sesaat dulu. Sekarang kan sudah tidak. Sekarang lebih berpikir untuk ke depan kan. Makanya kita lagi kayak model-model PSBB begini bingung mau ngapain sebenarnya. Apalagi tidak boleh beraktivitas di rumah aja. Yang orang kantor pun ini lagi kan. Iya, kerja dari rumah lagi. Kerja dari rumah. Mau tutup lagi, tempat ibadah juga tutup. Ya bagaimana lagi? Kebijakan sih. Kita ngelanggar juga, kita cuma orang biasa kan. Susah. Ikutin aja udah. Iya, mau nggak mau kita harus ikutin. Cuma kan kalau kayak model-model saya begini kan pengeluaran saya juga per bulan banyak, bukan sedikit. Baru jatuhnya kan saya harus bayar tempat tinggal, biaya makan sehari-hari lah, apalah itu. Sebatang kompak lu sekarang ya, bukan sebatang karet. Sebatang itu sudah. Sebatang lagi. Jadi bagaimana ini? Kau punya solusi untuk menghadapi PSBB yang katanya mulai dari awal lagi hari Senin ini seperti apa? Ya, kita istilah harus pintar-pintar ngeliat peluang sih sekarang sih. Benar-benar. Kalau lu bisa dagang online, lu dagang online. Dagang apaan ya? Dulu sih banyak, cuma kan ya teman-teman juga udah pada sibuk. Tadi banyak sih yang nelpon, bro. Apa nih enaknya bisnis
Bisnis apa? Bisnis kuliner nggak? Juga sekarang online yang jalan ya. Iya, kuliner pun online. Online. Saya bilang juga saya bingung, pusing kepala saya kalau lagi begini. Terus lagi main apa tanya? Main apa ya? Paling main yang barang-barang pribadi, sepatu lah. Cuma ya kita kan sekarang kembali ke pokok lagi, kayak lagi PSBB begini kan, orang mana mau beli sih kalau sepatu misalnya saya beli harganya lumayan mahal. Ekonomi kan juga lagi susah. Iya, makanya. Itulah, makanya tadi teman-teman juga pengen ngajak ngumpul kan. Mau ngomongin untuk apa nih, kedepannya seperti apa. Karena emang dampaknya ini udah buruk sekali, apalagi buat pekerja seni gitu kan, kasihan juga. Oh, lihat dong status WhatsApp gue. Iya, tadi musician. saya lihat trip musisi. Bukan musisi aja, karena kemarin tuh saya sempat manggung, sudah jalan manggung, banyak anak-anak yang belum sempat manggung juga sampai sekarang ini. Kemarin kan saya udah dapat beberapa tempat, itu udah mulai enak ya. Udah ditarik lagi, dapat surat cinta lagi. Gimana lagi, ikutin aja lah. Pusing juga terlalu banyak mikir. Iyalah, stres nih gue. Iya, stres. Gue aja sih sekarang nih, apa yang gue lakuin, gitar, gue pasang-pasang lagi senarnya. Coba-coba nulis-nulis lagu. Iya, paling kegiatannya itu. Cuma kan kita nggak mungkin gitu terus kan. Hidup harus putar, pengeluaran ada. Iya. Kita harus Itunya dia yang belum cari peluang, pintar-pintarnya apa gitu. Kalau untuk perempuan kan buat jualan makanan kan, paling bikin kue apa kan paling gampang ya. gampang. Kalau kita ini waduh, mau bikin apa? Ayo perempuan cakep, nakal, duit banyak. Nah, itu sih. Kalau perempuan kan semakin nakal semakin banyak duit. Kalau laki-laki semakin banyak duit semakin nakal. Hukum malam ya. Wow. Nah, tapi saya tidak begitu. Tapi saya tidak begitu. Gak semua. Iya, tidak semua. Kalau saya banyak uang, setidaknya saya bisa sisihkan untuk nabung. Kan kita juga hidup ini tidak mungkin sendiri terus toh. Mau nikah lah apa kan. Mau nikah juga lo. Iyalah. Ingat umur yang setua. Aku pikir lo mau jadi gituan, biksu. Sebenarnya kalau tidak ada corona nih, awal-awal tahun mungkin sudah bisa untuk dapetin ini kan, duit buat nikah-nikah gitu. Cuma ya kemarin nikah masal ya. Anjir, nikah masal. Kira ini apa, hewan kurban kan, masal-masal. Cuma ya begitu kan, dikagetkan dengan situasi seperti begini. Gimana lagi? Ya, nikmatin aja. Iya, jangan nikmatin. dibawa stres. Iya. Kita apa, nikmatin aja apa kelucuan-kelucuan yang ada di negeri ini. Jadiin hiburan. Iya. Seperti kayak sepeda mau masuk jalan tol, wah ketawa aja, udah anggap Iya. aja lelucon. Sepeda masuk jalan tol, terus apa? Kemarin apa ya? Motor ganjil genap ya? Apa sih? Ada kan itu? Iya, motor ganjil. Nggak tahu itu motor ganjil genap jadi enggaknya. Itu cuma baru obrolan-obrolan di warung kopi lah. Tapi belum tahu. Kalau memang jadi sih kasihan juga buat kerja-kerja kurir kayak motor gitu kan, ojek online gitu. Masa dia harus punya motor 2? Kasihan juga. Iya, Dia efektif. Nggak efektif. Dia udah kena PSBB begini, disuruh maksa untuk nggak kerja lagi ya kan. Duh, pusing juga kalau lama-lama bicara begini nih. Pusing. Iya. Pengen sekali bikin lagu tentang apa ini namanya nih, PSBB apa nih, tentang musisi gitu. Tapi bikin biar ada kenangan-kenangannya juga kan. Kemarin sempat itu juga nonton apa, lihat-lihat di YouTube kan, bukan konser virtual sih jatuhnya, konser. Tapi orang nontonnya dari mobil, tepuk tangannya pakai klakson. Itu di mana? Di sini baru-baru yang main siapa Di sih? Indonesia. Iya, di Kaitna terus. Iya kayaknya Kaitna tuh. Saya lihat di YouTube sih. Lagi main.
Mana tepuk tangannya? Anjir. Itu kalau tanya senior kahitna pasti gimana sih rasanya? Pasti mereka dalam hati sih, aduh, ini sebenarnya bukan anak band banget. Cuma mau gimana kan? Ya begitu sudahlah negeri ini. Kita nikmati saja. Sambil berdoa ya, supaya vaksin cepat ada ya. Aduh, saya kurang tahu ya kalau masalah vaksin dan tidaknya. Cuma, kau percaya kan diri sih barang itu ada virus itu? Iya mau gimana? Gua percaya juga ada yang kena kok. Iya sih. Tapi nggak seberat yang diberitakan media mungkin. Iya. Ya, begitu sudah. Ikutin aja dah. Baca belum Maka? Hah? Tahu tuh. Coba cek dong. Kau coba cek. Tekan aja. Ah. Masih lanjut kah? Lanjut. Ini nggak sampai ngantuk ya. Itu sudah berapa menit ya kita ngobrol? Nggak berasa. Hah? Perasaan baru 5 menit. 5 menit. Anjing itu 26 menit. Kayak setengah jam cukup lah ya. Kita ngobrol lagi. Omong kosong sih sebenarnya. Kosong. Habis kita bingung mau buat apa. Iya. Buat apa? Kayak gue mau jadi YouTuber apa? Main gitar gitu kan. Gue bukan Slayer. Gue mau nyanyi suara gue begini. Oh, tahu diri, tahu diri ya. Suara gue abstrak ya. Itu namanya tahu diri. Tahu diri. Nggak duduk terus. Tahu. Kalau duduk terus gue nggak tahu diri. Tapi nih YouTube baru pertama kali bikin. Baru. Berarti saya orang pertama ya. Orang pertama, makanya gue bingung gue bikin itu apaan. Anjing, orang pertama baru nggak jelas lagi. Kalau unboxing kita harus beli dulu kan. Begini aja udah pakai handphone. Orang pertama bukan siapa-siapa, miskin lagi. Hidup lagi. Hidup lagi. Dia podcast lagi. Aduh. Apa yang kau banggakan sebenarnya? Logat lu Papua banget sih. Logat lu Jayapura banget. Saya sudah tinggal di sini 7 tahun tapi logo itu kaku sekali. Gak bisa logo ya. Lu nggak pantas, muka lu nggak ada Papuanya. Saya kalau Lu saya asli Papua apa gimana sih? lahir besar, hari-hari tanam di sana toh. Hari-hari sana. Iya. Tapi lu nggak darah pure Papua gitu. Tidak. Cuma memang lahir besar di sana jadi apa namanya? Ke bawah semua tuh dari sana. Sampai umur berapa? Dari kecil lah, dari lahir. Dari lahir. Iya. Dari lahir, tamat SMA, dapat suruh kuliah cuma laki-laki toh, tahu toh. Agak sedikit nakal jadi memutuskan untuk merantau. Makanya saya tiba di sini nih. Gua kenal sama lu kan. Pertama lu anak band banget ya. Anak band apa? Anak monyet kali. Tembakau. Pedis. Kretek maklum. Rokok murah ya. Rokok gue nih. Rokok berapa sekarang? 13.000 ya? 13.000. Paling laku sudah. Dulu gua kalau orang rokok gini gue pikir lu rokok mau manggil setan. Makanya. Sekarang kita ketula ya. Dari Marlboro men. Sama sih juga. Isap Ice Boss, Marlboro putih. Turun deh. Turun. Marlboro turun gua ke Lucky Strike. Lucky Strike turun lagi ya. Samsu turun kah? Saya juga sebenarnya itu tapi sudah habis jadi. Kadang 76 ya namanya lagi begini kita, tapi untungnya saya bukan perokok yang berat yang tidak bisa lepas. Kalau lagi pengen ngerokok enggak jaga kesehatan juga toh. Temen lu dong kalau mau ngobrol ajak lah kita bikin nanti buat teman-teman kalau ada pengalaman pribadi atau apa mau sharing langsung saja. Nanti mampir ke channel. Kau udah bikin YouTube? Ini baru mau bikin. Iya. Namanya apa ya? Namanya apa? Saya mau ngomong bingung juga namanya apa. Apalah arti sebuah nama. Apalah arti sebuah nama? Itu kayaknya cocok. Mawar pun tetap harum walau namanya. Kayaknya YouTubemu itu apalah arti sebuah namanya. Tapi ya itu nanti terserah kau lah. Lu kan gue dengar pas pandemi lu bikin channel YouTube juga kemarin lu. Ada channel YouTube, cuma lagi kemarin kan pas ini kan lagi manggung kan beberapa minggu kemarin.
Pacerama ya. Iya. Subbreaker. Likers, commenters. Ya, cuma itu iseng-iseng aja sih. Kemarin karena pandemi jadi. Kayak gini juga sebenarnya dibilang serius ya nggak serius juga bikin begini. Kan kita kan hobi ngobrol. Iya. Kita nongkrong kok. Kalau nggak direkam kurang enak sayang. Buat dokumentasi nanti. Iya. Kalau saya sih bikin konten karena kalau kita simpan video terlalu penuh di handphone, penuh otomatis handphone tidak mencukupi untuk menyimpan. Gitu. Makanya kasih pindah saya di YouTube tuh. Betul. Biar kita bisa lihat-lihat, nonton. Nanti kalau lu udah punya anak, kan bisa diakses. Iya, YouTube kan ya dunia sekarang. Masih kenyang gue nih. Masih kenyang. Kata makan apa? Makan apa? Angin goreng mentega. Anjir. Makanan apa lagi? Tadi makan apa ya? Oh, saya tadi lagi makan malam Lagi ini makan paling sarden Blitan sama mie tip-top. Itu saya tersentuh kemarin hari ini, jadi makanya saya sentuh dari ini pembagian Pak Presiden. Thank you Pak Presiden. Walau duitnya duit kita juga. Iya, itu sudah. Yang setidaknya kita rasa-rasa sedikit tuh. Pandemi anak kos begini lagi. Lumayan lah, beras 10 kilo. Lumayan membantu. Iya. Kalau lagi malas masak ya beli, kalau lagi pengen masak ya masak. Tapi kalau lagi begini mau nggak mau lu masak lu. Setidaknya nasi tuh ada lah. Itu masih aman ya. Iya. Buat tidur. Nikmatin aja lah. Iya. Udah. Nikmatin aja sudah. Solusinya bagaimana nih ya kita negeri ini biar bisa kembali seperti dulu? Mungkin cuma bisa berdoa aja kita. Ingat, ini ujian. Sabar, ini ujian. Sudah. Kau mau pulang? Hah? Kau mau pulang nggak? Atau masih kita duduk-duduk lagi dulu? Kita matiin aja, kita ngobrol-ngobrol yang lebih dalam dulu ya. Sudah. Yang lebih intim. Anjir, intim apaan sih? Ini anjir lagi-lagi. Kayak homo tengah malam berdua lagi-lagi dalam kos. Jadi begitu sudah ya. Saya juga sudah lihat cahaya ini macam banyak sekali mata ini sudah tidak normal, harus ke optik, harus pakai kacamata memang kayaknya. Mata lu copot, ganti. Kau donor ya? Kau punya mata masih bagus tidak? Gua sih mata kaki. Kaki gua di mata. Kau tutup lah ini. Nggak usah pakai tutup, langsung aja mati. Saya kira kayak hello guys. Kalau kata Jimmy, wah nggak usah. Jimmy X Malau ya. Malau, satu orang yang menginspirasi buat gue bikin obrolan kayak begini. Itu keren sih mereka. Cuman obrolan kita lebih sampah lah, dia berbobot. Dia berbobot. Setiap gue dengar obrolan dia, ada sesuatu yang bisa gue bawa pulang setidaknya. Keren Bang Jimmy. Malau. Anak-anak IKJ dulu sama sekarang kan beda. Pokoknya keren lah dia. Keren. Nggak ada duanya. Keren banget. Sumpah. Keren. Saya terakhir dengar lagunya tuh kapan ya? Yang disco apa? Disco darurat. Dulu lagunya kurang begitu sering dengar. Dulu tuh tahu kan album apa? Kompilasi gitu. MP3 yang banyak dulu lagunya tuh. Dulu dia Cancuta. Iya, kayak gitu-gitu lah pokoknya. Lama-lama begitu. The Adams. Saya dengar, ini band disco enak ini. Caron and Roll. Saya bilang ini kalau pakai joget ya. Dulu kan saya dengarnya SD kali ya. SD kelas 6 apa? Kalau nggak salah. Celana merah. Iya, celana merah. Anjay. Cuma memang dulu zaman-zaman itu aliran seperti itu belum ada dan peluncurannya mereka keren. Dan acara dia konten itu lebih keren kalau bilangnya. Iyalah, berbobot lah kita nih apa sih? Ya, setidaknya kita kalau istilah sekarang apa tuh? Hiduplah walaupun kau tak berguna katanya. Hiduplah. Tetap hidup walaupun kau tak berguna.
Ini sampah sampah masyarakat. Setidaknya kita ada kemauan bikin seperti begini ya kan, daripada kita nongkrong tidak ada dia punya bahan-bahan buat dinonton lagi, Abok terus, main terus, nggak kegiatan, ngabisin duit. itu sudah anak-anak sekarang itu. Sekarang saya terpikir begitu, jadi nakal sudah lewat, sekarang kita pikir ke arah yang lebih positif. Begitu sudah ya? Oh iya. Oke. Baik. Mantap. Saya Yono. Saya Jupri. Ya, Kami dari Player. tutup lah itu.